Sorotan publik terhadap Inara Rusli kembali memanas setelah kemunculannya di podcast Denny Sumargo ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam podcast tersebut, Inara menyampaikan klarifikasi soal polemik pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi dan konflik dengan Wardati Namawa. Ia mengaku tidak mengetahui status pernikahan Fahmi karena tidak bertanya. Sementara Fahmi juga tidak memberi penjelasan. Meski sempat merasa dibohongi dan melaporkan Fahmi ke polisi, Inara memilih mencabut laporan tersebut dan tetap bertahan mendampingi Fahmi. Kini keduanya menghadapi laporan dugaan perselingkuhan dan perzinahan dari Mawa. Bahkan Inara mendesak agar istri sah itu segera menentukan sikap terkait kelanjutan rumah tangganya. Pernyataan itu memicu reaksi keras dari Astrid Tiar. Saat memandu program Insert, emosi Astrid terlihat meledak meski tanpa menyebut nama. Ia menyinggung sosok pihak ketiga yang justru bersikap dominan, marah dan menuntut kepastian status. Sebagai istri sah, Astrid mengaku sulit menahan perasaan. Rekan host Evan Sander sempat menenangkannya di tengah siaran. Momen tersebut langsung menyedot perhatian netizen yang budiman yang menilai kemarahan Astrid mewakili keresahan publik. Dengan komentar bernada dukungan, sindiran hingga menyebut emosi sang host terasa sangat nyata. Elah Van, masih aja 2026 awal tahun banget nih Bang. Ya Allah dah, masih aja ngomongin dia Van. Ini udah orang ketiga, dia yang marah-marah, dia pula yang minta status, dia pula yang ngasih deadline. Sampai lebaran gua pokoknya minta status. Ya kayak gimana? Ya harusnya orang ketiga dia pula yang minta maaf. Dia udah bikin gaduh rumah tangga orang, kenapa pula dia minta sabar. yang waras dong Bang. Sabar. Kan saya juga sebagai istri sah kan saya juga panas banget gitu dengerinnya gitu kan. Iya sabar Bu, tapi bagaimanapun juga ya kita cuma bisa menyaksikan ya. Walaupun ada panasnya di hati kita juga, entah apa maunya. Tapi yang pasti pemirsa satu hal, kalau kita nonton dari awal sampai akhir tuh podcast sama Densu, emang terlihat sangat angkut, gitu kan. Tidak merasa bersalah gitu. Itu yang bikin orang jadi makanya jadi gitu kan, lu ngerasain hati gue kan Evan kan, kayak gimana gitu kan ya, itu gimana jadi Mawa gitu kan ya. Buat para fans Inara di luar sana, kalau bisa ditenangkanlah gitu. Ditenangkan gimana maksudnya Van? Gimana gitu? Disadarin gitu maksudnya Van. Gini loh ya kan, masih banyak ikan di laut Van, ya kan. Ya ampun. Tapi balik lagi sama pemirsa, memang dari pembicaraan dengan Densu itu kita kelihatan banget ya. Yang satu dari soal timeline kita bicara ya. Dia bilang sudah nikah siri itu di tanggal belasan. Betul. Tapi bukti yang beredar di masyarakat tentang CCTV itu ada kejadian di tanggal 8. Nah, itu aja udah salah. Gitu kan ya. Kemudian adalah banyak sekali kejanggalan di sini kan. Betul, Bang, kan? Iya betul. Itu kan makanya katanya dia udah nikah siri tapi tidak tahu status. Padahal sebenarnya dalam pernikahan siri wajib punya yang namanya KTP. Masa nggak lihat? Apalagi dengan pengalaman masa lalunya. Iya kan? Pasti ada dong KTP. Dan KTP kan kalau orang udah beristri kan pasti ada statusnya. Itu dia. Makanya di sini dibutuhkan pembuktian. Dibutuhkan mana data-data dan faktanya. Aku sih setuju ya. Apa ditambah lagi satu lagi. Dia kan berkerudung. Pasti ilmu agamanya tinggi. Suami juga menggunakan dalil agama ya kan. Nah, kalau seandainya pernikahan siri sudah terjadi, tapi ternyata pada kenyataannya suami itu sudah beristri dan tidak diketahui, ada kan dalam ilmu agama Islam itu yang namanya fasak kalau nggak salah, pembatalan karena sesuatu kebohongan lah istilahnya. Coba dicek lagi, dibenerin kalau bener atau salah. Nanti kasih tahu saya. Tapi yang pasti kalau sudah ada fasak di situ, berarti itu harusnya batal. Tapi ini at the end masih ngotot pengen kepastian, dan ada satu pernyataan yang bikin kita juga panas dingin gitu. Itu kan bahwa kepastian ini dibutuhkan sebelum bulan puasa, which is sebentar lagi. Itu ini kan orang ketiga tapi minta status. Itu kan yang itu kan nggak tahu itu dah bulan Januari 2006 kan harusnya kita waras, sehat secara jasmani, mental dan rohani. Orang ketiga harusnya datang membuat kegaduhan, membuat kesalahan, minta maaf, sungkem.
Udahlah, dan jangan dulu muncul di publik gitu Itu kali, apa deh. nggak usah ke Itu podcast deh. gitu lah. Betul. Biar tenangin dulu masyarakatnya gitu. Ya ampun, ya sudahlah ya, biarkanlah mereka yang punya masalah, mereka yang sudah membuat sebuah kegaduhan ini, biarkanlah mereka menyelesaikannya secara musyawarah, mufakat dan kekeluargaan. Tapi lihat, hai orang dewasa di sana, ya, ini kalian memahami tidak sih bahwa korbannya adalah anak-anak? Coba deh dari kedua belah pihak, ketiga belah pihak, anak-anak kan sudah ada. Betul walaupun banget. mereka masih kecil, ini semuanya bisa mereka lihat ketika mereka nanti sudah besar loh. Jejak digital itu nyata, Ya apalagi ampun. sama-sama ibu ya. Janganlah egois. Ada orang tua, ada keluarga besar. Di mana lah nama baik mereka? Itu dipikirkan masak-masak tidak sih? Ada wah. Ya udahlah, Aduh, tensi baiklah. saya Dan naik kita ini. sangat berharap ya ada updatean. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nara, bisa diem gak kau? Bisa diem gak kau? Kau udah ngerebut laki orang kok. Kau suruh lagi si Mawa pilih mau poligami apa cerai. Kalau udah gak mau, udah ceraikan aja biar kau sah gitu. Iya, di negara. Iya, dia pun gak mau. Udah, dia gak mau. Kau ambil aja sana sampah. Inara, udah ayo pulang. Ngapain sih kamu maksa-maksa beli rumah yang masih ada orangnya? Malu tau nak. Cek mama oge, kalau mau beli rumah lihat-lihat dulu. Masih ada yang nempatin gak? Legalitasnya aman gak? Ini mah main beli-beli aja. Terus ini orangnya masih tinggal. Kamu main masuk-masuk, foto-foto, nanya, ini kapan dikosongin rumahnya? Ya orangnya galak lah. Orang rumahnya masih ditempatin, kamu malah nanya mau dijual kapan? Noh, sekarang orangnya malah ngelaporin kamu gara-gara dia nuduh kamu maling. Tapi aneh mama, bukannya malah minta maaf, kamu malah ngelaporin balik. Udah, pulang nak pulang. Malu, masih banyak loh rumah yang kosong yang sengaja dijual di pinggir-pinggir jalan. Kayak rumah cuma satu aja. Kalau kamu gak mau pulang, biar mama aja yang pulang. Malu mama. Inaroh, ini gue seriusan deh ya, gue bukan mau julid ya. Gini, maksud gue tuh lu sebelum podcast atau sebelum komentar atau sebelum menjawab pertanyaan siapapun, wartawan atau siapapun itu ya, di podcast manapun, itu lu nggak inget ya apa yang pernah lu omongin gitu. Maksud gue nih ya, lu kan pernah bilang tuh, bahkan ini di satu podcast yang sama ya, di podcastnya si Densu, lu bilang lu awal kenal sama si Insan tuh awalnya karena awal dekatnya tuh karena si Insan itu nanya-nanya tentang perceraian ya. Lu garis bawah ini perceraian ya, perceraian artinya dia udah nikah dong ya kan. Terus di akhir podcast si Densu nanya lagi, lu emang waktu nikah itu beneran nggak tahu kalau si Insan itu udah punya istri? Lu jawab nggak tahu. Untung Sania Leonardo I-nya itu seksi banget, bukan Inara Rusli. Gua kalau jadi Denny Sumargo udah gue jengjet kupingnya, biarin gue jengjet. No, kalau nggak gue pelintir, bibirnya gue pelintir, biarin keriting gantung bibirnya. Ilmu mahal buat Inara Rusli nih, lu kalau lihat video gue ada 2 ilmu mahal yang gue kasih ke lu. 1, tahu diri, kedua apa? Malu. Ini juga lakinya nih, dia nangis sambil pegang es krim. Kalau gue jujur ilfil sih ngeliatnya, ilfil gitu, kayak gitu, kayak lagi dikelitikin nih tengkuk leher lu. Dan juga lu lakinya jangan so ganteng. Kesel gue ngeliatnya. Ya saya cinta sama istri saya, tapi saya juga cinta sama Inara Rusli. Diem Inara, udah jangan, stop. Lu minta apa namanya kejelasan hubungannya laki lu. Gue juga geli ngomong lakinya sama bini sahnya. Udah nggak usah ngatur-ngatur lu. Jangan sampai beneran jengjet sama Manny Pacquiao. Guys, kalian udah pada nonton podcast yang katanya bikin darah tinggi naik itu? Udah belum? Yang podcastnya Inaroh gitu ya. Sumpah gue tuh nonton itu jam 2 pagi karena gue gak bisa tidur. Before tahajud gue nonton itu. Dan gue tuh gak berhenti istighfar, Masya Allah gitu kan. Baru kali ini, ya kalau kasus pelakor banyak lah ya. Banyak gitu yang jadi pelakor gitu kan. Tapi baru kali ini gue kayak ngerasa Jin Dasim pun sungkem sama dia gitu. Jadi ibarat kata ya Inaroh, lu tuh udah nyolong, ngembat barang orang, tapi terus ketahuan gitu kan, tapi galakan lu gitu, galakan malingnya. Bingung gue sama lo, galakan malingnya terus kayak lu malah maki-maki yang punya barangnya.
Terus kayak ya galakan lu, kayak maksa gitu. Maling, ngembat barang orang terus lu maksa itu barang harus jadi milik lo. Gila sumpah sih. Inaroh kacau lo, otak lo dipakai dong lo, apalagi punya anak perempuan gitu. Ya udah sih kayak nggak laku banget gitu hidup lo.